Hasil pertandingan Liga Inggris, Xavi tak terima di kartu merah wasit. Chelsea pecahkan rekor transfer Liga Inggris. Alasan Harry Kane mau gabung Bayern Munchen, Roberto Mancini mundur dari timnas Italia. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Chelsea dipaksa main imbang oleh Liverpool dalam laga pekan ke-1 Premier League 2023-24 Minggu 13 Agustus 2023 di Stadion Stamford Bridge. Liverpool mencuri gol lebih dahulu lewat aksi Luis Diaz di menit ke-18. Chelsea lantas menyamakan kedudukan melalui gol Axel Disasi di menit ke-37. Hasil imbang jadi langkah awal yang kurang memuaskan bagi kedua tim di klasemen Liga Inggris sementara. Di arena lain, tak ada pemenang di laga Brentford versus Tottenham Hotspur. Skor akhir adalah 2-2. Pada pertandingan yang dihelat di GTH Community Stadium, Minggu 13 Agustus malam waktu Indonesia Barat, Tottenham unggul duluan lewat Christian Romero sebelum Brentford berbalik memimpin lewat Bryan Mbeumo dan Yohan Wissa. Emerson Royal membuat skor imbang lagi di akhir babak pertama, sekaligus menjadi gol terakhir di laga tersebut. Sementara itu di Tanah Matador, Barcelona harus puas bermain imbang tanpa gol melawan Getafe pada pekan pertama Liga Spanyol di Stadium Coliseum Alfonso Pérez, Senin 14 Agustus dini hari WIB. Wasit mengeluarkan 7 kartu kuning dan 3 kartu merah di laga Barcelona versus Getafe. Kartu merah itu diberikan kepada Rafinha dan pelatih Barcelona Xavi Hernandez. Sedangkan Jaime Mata jadi pemain yang diusir wasit dari kubu Getafe. Xavi sendiri mendapatkan kartu merah buntut aksi protesnya di pinggir lapangan di menit-menit akhir. Xavi justru merasa kecewa dengan kinerja wasit Sotogrado dalam memimpin laga. Xavi dengan nada keras mengkritik La Liga yang menurutnya mengizinkan wasit di bawah standar seperti Sotogrado memimpin pertandingan di salah satu liga top di Eropa. Mohamed Salah tak bermain penuh kala Liverpool melawan Chelsea. Pada menit ke-77, klub memutuskan menarik keluar Salah dan menggantinya dengan Harvey Elliott. Salah tampak kecewa dengan keputusan klub tersebut. Ia berjalan keluar sambil membuang perban tangannya dan terlihat tak menyalami sang manajer. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengaku bisa memahami kemarahan Salah saat bermain imbang melawan Chelsea. Mauricio Pochettino mengklaim Chelsea pantas menang atas Liverpool dalam Liga Inggris 2023-24. Namun seperti yang diketahui, Chelsea ditahan seri Liverpool 1-1. Kami merasa senang, tetapi pada saat yang sama kecewa karena kami ingin menang dan kami pantas menang. Tetapi itu baru permulaan. Pochettino merasa hasil imbang tidak adil bagi Chelsea, namun manajer asal Argentina itu puas dengan penampilan anak buahnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Brighton and Hove Albion untuk merekrut Moises Caicedo dengan nilai transfer 115 juta pounds atau setara 2,2 triliun rupiah. Bleacher Report melaporkan Chelsea akan membayar 100 juta pounds di awal. Sisanya dana transfer sebesar 15 juta pounds akan dibayarkan bergantung pada penampilan Caicedo. Total nilai transfer ini akan membuat Caicedo memecahkan rekor transfer di Liga Inggris, mengalahkan transfer Enzo Fernandez yang direkrut plus dari Benfica dengan mahar 107 juta pounds. Konflik antara PSG dan Kylian Mbappe tampaknya mulai mereda. PSG dan Kylian Mbappe telah bertemu dan melakukan diskusi. PSG pun membuat pengumuman mengenai keputusan terbaru mengenai status Kylian Mbappe yang sempat mereka tepikan dari tim utama. Sang pemain telah dikembalikan untuk mengikuti latihan bersama skuad tim utama pada Minggu pagi. Eder Militao dikabarkan mengalami cedera. Setelah melampaui proses pemeriksaan, Militao dikabarkan menderita cedera robek ligamen anterior di lutut kirinya. Akibat cedera tersebut, bek 25 tahun itu akan absen setidaknya hingga 6 bulan, bahkan yang paling parah bisa absen selama 1 musim. Meski stok bek kini berkurang, Real Madrid tidak berniat untuk membeli bek baru. Los Blancos hanya akan mendatangkan Kepa Arrizabalaga sebagai pemain pinjaman untuk menggantikan posisi Thibaut Courtois.
Jude Bellingham mencatatkan debut gemilang bersama Real Madrid. Ia sukses mencetak 1 gol saat Madrid mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 2-0 di laga pembuka La Liga 2023-24. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti sangat terkesan dengan penampilan Jude Bellingham dalam debutnya bersama Real Madrid. Menurutnya, Bellingham tampak seperti telah bermain lama bersama tim, menunjukkan adaptasi dengan cepat. Mega bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo ternyata sempat dihina oleh pemain lawan sebelum menjadi jagoan terakhir timnya kala memenangkan Liga Champions Arab. Seperti diketahui, CR7 berperan penting atas kesuksesan Al Nassr mengalahkan Al Hilal. Nah, hinaan terhadap Ronaldo berupa selebrasi siul. Pelakunya adalah Michael, pemain Al Hilal yang mencetak gol perdana timnya atas Al Nassr. Selebrasi yang ia lakukan seolah-olah mengejek CR7. Dilansir BBC, pemimpin Liga Brasil Botafogo telah mengontrak mantan striker Chelsea dan Atletico Madrid Diego Costa dengan status bebas transfer. Pemain berusia 34 tahun itu berstatus agen bebas setelah meninggalkan Wolverhampton Wanderers pada bulan Juni dan telah menandatangani kontrak 4 bulan. Costa akan bersatu kembali dengan mantan bos Wolves Bruno Lage di Botafogo. Baru juga mulai, Liga Inggris sudah makan korban. Adalah Tyrone Mings yang jadi korban kerasnya permainan Liga Inggris. Bek tengah Aston Villa itu mengalami cedera kaki yang parah saat melawan Newcastle United di St. James Park pada hari Sabtu. Usai laga, bos Villa Unai Emery tidak meremehkan cedera yang dialami Tyrone Mings. Itu tidak terlihat bagus. Kami telah kehilangan 2 pemain dan mereka adalah pemain yang sangat penting. Kami harus menganalisis. Kapten Timnas Inggris Harry Kane mengungkapkan alasannya meninggalkan klub masa kecilnya Tottenham Hotspur setelah 19 tahun. Kane memutuskan bergabung dengan raksasa Bundesliga Bayern Munchen untuk mencari gelar. Saya ingin bermain secara internasional di Liga Champions dan berjuang untuk gelar setiap tahun. Datang ke Bayern memberi saya kesempatan itu, saya menantikan tantangan itu. Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC mengumumkan pengunduran diri Roberto Mancini pada Minggu 13 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Adapun Mancini mundur dari kursi pelatih timnas Italia setelah mengabdi selama 5 tahun. Mundurnya Mancini terbilang mengejutkan karena beberapa hari sebelumnya ia ditunjuk sebagai koordinator tim-tim muda Italia yang membuatnya bisa memaksimalkan pencarian bakat. Badai masalah di dalam skuad dan wafatnya 2 sahabat disebut menjadi penyebab pengunduran diri Mancini. Bursa transfer Serie A masih dibuka. Kabar terbaru datang dari Juventus yang diwartakan telah menyiapkan dana untuk memboyong Romelu Lukaku. Bianconeri adalah satu-satunya pelamar Eropa yang serius untuk pemain berusia 30 tahun itu, yang tidak tertarik pindah ke Arab Saudi musim panas ini, dan pembicaraan dengan The Blues sedang berlangsung. Romelu Lukaku pernah menjadi anak emas bagi loyalis Inter, tetapi sekarang ia mungkin menjadi pemain yang paling dibenci. Sikap Lukaku dianggap mengejek fans Inter. Hal itu disampaikan oleh Alessandro Altobelli, seorang legenda Inter. Lukaku menjadi target kritik Alessandro Altobelli, sembari mendorong Inter Milan untuk merekrut mantan pemain West Ham United Marco Arnautovic. Menurut Gianluca Di Marzio, Nemanja Matic bakal gabung tim Ligue 1 Rennes dan akan segera terbang ke Prancis. Disebutkan AS Roma akan menerima mahar sebesar 3 juta euro. Yang menarik, media-media Italia ramai memberitakan sosok Jose Mourinho yang merasa dikhianati oleh sikap Nemanja Matic yang meninggalkan klub saat liga akan dimulai. Mourinho juga tidak senang melihat sikap Matic tersebut. Bahkan, Mou telah memutuskan untuk mengeluarkan Matic dari aktivitas latihan tim. Dari kabar pakar transfer Fabrizio Romano, Bayern Munchen kini telah menolak pendekatan pertama dari MU untuk Benjamin Pavard. Tapi, MU tetap tak mau berhenti mendekati bek Prancis tersebut. Dampaknya, Munchen sengaja menolak agar MU mau membayar lebih untuk Pavard. Pasalnya, MU masih yakin bahwa sang pemain ingin meninggalkan Munchen. Pavard sendiri diketahui tak mau memperpanjang kontraknya lagi di Munchen dan segera mencari pelabuhan baru. Menurut Fabrizio Romano, bek kanan Manchester City, Kyle Walker, dikabarkan akan segera menandatangani kontrak barunya untuk bertahan di Etihad dalam beberapa hari mendatang. Harapan untuk menyelesaikan perpanjangan kontraknya adalah pada akhir minggu depan. Walker sendiri telah mengkonfirmasi kepada pihak City bahwa dia 100% akan bertahan dan tidak akan bergabung dengan Bayern Munchen seperti yang banyak dirumorkan.
Berita heboh datang dari Neymar Jr. Bintang Brasil itu semakin dekat dengan pintu keluar PSG. Kabar terkini proposal menarik dari Al Hilal telah diterima oleh PSG. Tawaran besar dari Al Hilal tersebut diyakini akan segera terwujud. Sang pemain pun tampaknya akan segera setuju dengan tawaran besar itu. Dengan segera, negosiasi transfer Neymar dengan Al Hilal akan segera dirampungkan. Mantan kapten kesayangan MU, Harry Maguire, terancam gagal pindah ke West Ham. Menurut laporan, MU telah memberi izin kepada West Ham untuk nego gaji dengan Maguire. Namun ternyata proses ini berjalan rumit. Sang bek dikabarkan menolak penawaran gaji West Ham yang dikabarkan berada di angka 100.000 pounds per pekerja. Menurut sang bek, angka itu terlalu rendah jika dibandingkan dengan gajinya saat ini yang berada di angka 190.000 pounds per pekan. Untuk itu, sebagai ancang-ancang, kini West Ham akan berpaling ke target bek Leverkusen, Odilon Kosodo. Selain hebohnya Neymar ditawar Al Hilal, hubungan PSG dan Mbappe kembali menemui babak baru yang menyejukkan. Pasalnya, menurut Mirror, pasca dicoret dari skuad jelang laga melawan Lorient, Mbappe kini sudah kembali lagi dimasukkan dalam skuad oleh PSG. Terdengar kini sedang tercipta hubungan yang rujuk antara keduanya pasca laga melawan Lorient. Mbappe sepertinya mengalah dan mulai nyaman karena kedatangan temannya Ousmane Dembele. Dirinya terlihat tertawa-tawa dengan Dembele ketika menonton laga PSG versus Lorient. Pemain Juventus yang sampai dipinjamkan ke Chelsea, Denis Zakaria, akhirnya hijrah ke AS Monaco. Gelandang Swiss tersebut menurut Fabrizio Romano dihargai sebesar 20 juta euro. Zakaria akan tiba di Monaco bersama agennya Hasan Setinkaya untuk menjalani tes kesehatan pada hari Senin 14 Agustus 2023 dan dijadwalkan segera menandatangani dokumen kontrak. Setelah berpisah dengan Marseille, mantan bintang Prancis Dimitri Payet akhirnya berani melancong jauh ke Liga Brasil. Dirinya dilaporkan Fabrizio Romano berlabuh ke klub Vasco da Gama dengan durasi kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Diketahui Payet pindah ke Liga luar Prancis adalah karena ingin menghormati tim kesayangannya, Marseille. Pasalnya, selama ini ia beberapa kali ditawar beberapa klub di Liga Prancis. Fulham baru saja mendapatkan pemain licin yang identik dengan berlumuran minyak di tubuhnya, Adama Traore. Sayap kencang dan berotot dari Spanyol ini didapat Fulham dari Wolves secara gratis, karena Traore tak diperpanjang kontraknya oleh Wolves. Traore juga mengaku bahwa kedatangannya ke Fulham juga karena bujukan Raul Jimenez, sesama rekannya ketika di Wolves. Setelah Arda Güler dan Thibaut Courtois cedera panjang, El Real kembali dilanda badai cedera. Kali ini pilarnya di tembok pertahanan Eder Militao. Bek Brasil itu cedera saat El Real menang 0-2 atas Bilbao di laga pembuka La Liga. Ancelotti pun khawatir mengenai cedera Militao ini akan berlangsung lama. Menurutnya, kaki Militao terkilir dan dicurigai otot ligamennya putus. Kini dirinya mengaku pusing dengan satu persatu pilarnya yang digerogoti badai cedera. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!